Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sobat dimanapun berada, antusiasme masyarakat untuk perpanjang SIM online cukup tinggi ya. Dari video saya sebelumnya yang berjudul Panduan dan Tahapan Lengkap Perpanjang SIM Online 2021 menggunakan aplikasi digital Korlantas Polri, yaitu menu Sinar SIM, alhamdulillah mendapat respon yang baik. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada sobat-sobat semua. Insya Allah saya berusaha menjawab dan menanggapi pertanyaan sobat-sobat semua dengan cepat, terukur, dan sepengetahuan saya. Dari banyaknya pertanyaan-pertanyaan sobat semua, saya berusaha menganalisa, menyimpulkan, dan saat ini mengulas tentang pertanyaan-pertanyaan kunci dan hal-hal penting serta trik-trik dalam menggunakan aplikasi digital Korlantas Polri untuk perpanjang SIM online. Jadi, sebelum kita lanjut, tolong di-subscribe, like, dan komen agar saya lebih bersemangat berbagi hal yang bermanfaat. Terima kasih. Oke, sobat semua. Pertanyaan pertama yang sering muncul yaitu, Bang, kok saya tes rikesnya disuruh ke Vaskes, bukannya tesnya online ya? Jadi online atau tidaknya tergantung dari ketersediaan dokter di daerah tersebut. Jika di daerah tersebut tersedia dokter, maka kita diarahkan untuk memilih salah satu vaskes. Jika tidak tersedia, maka kita tes rikes secara online. Pertanyaan yang kedua, Bang, apakah kita bisa perpanjang SIM online dari mana saja? Jawabannya bisa, karena ini daring atau online. Jadi bisa perpanjang SIM online dari seluruh Indonesia, bahkan dari luar negeri. Dengan catatan yang aktif saat ini masih di 3 Polda, yaitu Polda Metro Jaya, Polda Jawa Timur, dan Polda Bali. Dan di 4 satuan kerja, yaitu Satpas Depok, Satpas dan Mogot, Satpas Jombang, dan Satpas Denpasar. Pertanyaan yang ketiga, Bang, saya kan dari Medan, atau saya dari Banjarmasin, ataupun dari Makassar, kan poldanya belum aktif. Apakah saya bisa perpanjang SIM online? Jawabannya bisa, ya, dengan syarat memilih salah satu dari 3 polda dan 4 satpas seperti yang di atas. Dengan catatan yaitu mungkin hanya perbedaan di biaya kirimnya saja yang sedikit mahal. Tapi ya paling kalau untuk ke daerah kisaran sekitar 50.000 saja ya, sobat-sobat semua. Pertanyaan keempat yaitu, Bang, di riwayat perpanjang SIM online kok masih 40% aja, nggak ada progresnya, kapan sih SIM-nya diproses atau dicetak? Jadi di sini sobat-sobat semua diminta untuk lebih bersabar, karena antusiasme masyarakat dari daerah cukup tinggi untuk perpanjang SIM online ini. Jadi terjadi ya antrian yang cukup panjang ya sobat-sobat semua. Tapi yang pasti SIM akan tetap diproses. Pertanyaan yang kelima yaitu, Bang, kapan sih SIM-nya dicetak atau diproses? Sudah 4 hari nih dari proses pembayaran. Soalnya 3 hari lagi SIM saya habis masa berlakunya. Takutnya permohonannya gagal.
kan kacau bang, saya harus buat SIM baru. Jadi untuk sobat-sobat semua, saya sarankan untuk melakukan atau mengajukan permohonan perpanjang SIM secara online ini minimal 10 hari sebelum masa berlaku SIM habis. Jadi untuk konfirmasi berhasil atau gagalnya proses permohonan ini butuh waktu 1 minggu. Jadi minimal ada spare waktu kita untuk perpanjang manual jika permohonan atau perpanjang online gagal. Salah satu trik ya sobat-sobat semua yang di luar daerah Polda aktif dapat memilih Vaskes atau dokter Pusdokes Polri. Dijamin sobat-sobat semua tes rikesnya secara online. Dan hal penting yang saya mau sampaikan di sini yang harus jadi perhatian sobat-sobat semua, ketika proses pembayaran kita akan diarahkan untuk memilih metode pembayaran. Bisa melalui ATM, bisa melalui mobile atau SMS banking. Maka di-generate lah atau diterbitkan nomor virtual account. Jadi di sini kita harus salin atau catat untuk melanjutkan ke proses pembayaran. Dan problemnya tiba-tiba HP kita lowbat dan mati. Atau secara tidak sengaja kita keluar dari aplikasi. Jadi kita tidak dapat melakukan proses pembayaran karena kita belum salin atau catat nomor virtual account untuk perpanjang SIM online ini. Jadi di sini kita tidak akan bisa masuk lagi ke aplikasi untuk mendapatkan nomor virtual account. Di aplikasi juga layanan pengaduan belum aktif atau belum tersedia. Dan seandainya sobat mengirim email pengaduan ke info Korlantas juga tidak akan direspon, dan mendatangi satpas terdekat juga tidak akan mendapat jawaban. Jadi di sini harus menjadi perhatian sobat-sobat semua, karena dari proses awal sampai proses akhir ini kalau tidak berjalan dengan lancar hanya gara-gara tidak mencatat nomor virtual account, nanti tempo dalam 1 minggu akan masuk email bahwa proses pengajuan kita gagal. Jadi sayang ya sobat-sobat semua. Jadi mau nggak mau kita harus melakukan pengajuan secara manual. Jadi sobat-sobat semua, harapan kita mudah-mudahan kedepannya layanan pengaduan di aplikasi atau minimal call center itu bisa tersedia agar proses pengajuan dari masyarakat bisa lebih lancar, dan harapan kita juga SDM di lapangan seperti di Satpas juga lebih care atau lebih respon. Jadi kita sebagai masyarakat ya bisa lebih dianggap dan bisa ya mendukung untuk program dari Kapolri ini, program yang sangat baik ya sobat-sobat semua. Jadi ya setelah menonton video ini, mudah-mudahan sobat-sobat semua tidak ragu atau bimbang lagi dan dapat menyikapi dengan baik sehingga proses perpanjangan SIM secara online ini dapat berjalan baik dan lancar. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalam.